الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, kita akan membahas sedikit pada pagi ini tentang pentingnya ilmu, khususnya ilmu syar'i, yaitu ilmu yang berkaitan dengan agama Islam, yaitu ilmu yang bersumber dari kitab was sunnah, dari ucapan Allah Subhanahu wa taala dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tentunya ilmu ini menjadi penting karena ilmu syar'i berkait dengan kehidupan dunia dan akhirat sekaligus. Ilmu syar'i membimbing manusia ke jalan yang membahagiakan di dunia dan di akhirat. Sehingga menjadi penting, bahkan lebih penting dari ilmu-ilmu apapun di dunia ini. Sehingga Masya Allah, beberapa kaum muslimin memiliki ilmu segala macam, ilmu sains dan teknologi. Masya Allah, itu memiliki keutamaan. Tetapi tentunya hanya masalah dunia, dan keuntungannya keuntungan dunia, kecuali kalau dia pakai untuk mendukung agama, kecuali kalau dipakai untuk mendukung jalannya dakwah tauhid dan dakwah sunnah, maka baru akan menjadi nilai pahala. Sehingga tidak mutlak seperti agama, tidak mutlak seperti ilmu syar'i. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa ilmu dunia dengan ilmu din, perbedaannya adalah kalau ilmu din, ilmu syar'i yang bersumber dari Quran dan Sunnah, maka dia adalah kebaikan secara mutlak di dunia dan di akhirat. Tetapi kalau ilmu dunia, tergantung dipakai untuk apa. Kehebatan teknologi untuk apa dipakai? Untuk baik jadi baik, dipakai untuk jelek jadi jelek. Demikian pula Masya Allah teknologi informasi yang demikian luasnya, yang semakin maju. Setiap detik kita sudah mendapatkan informasi. Untuk apa digunakan? Untuk menyebarkan kemaksiatan jadi maksiat, untuk menyebarkan kebaikan, dakwah, menyebarkan tauhid wa sunnah jadi baik. Sehingga kalau ilmu dunia tergantung untuk apa, maka disinilah pentingnya ilmu syar'i bagi calon-calon pendidik, bagi calon-calon ilmuwan, dan bagi mereka-mereka yang nanti dalam keadaan mereka memiliki ilmu-ilmu dunia tadi, maka jangan lupa ilmu syar'i dia harus punya. Sehingga ilmu yang dia punyai akan digunakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, akan digunakan sesuai dengan garis-garis yang ditentukan oleh Allah dalam Quran dan yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Maka ilmu tadi, ilmu dunianya tadi, Masya Allah, terpakai untuk mencari akhirat, untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tahu pula mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menanyakan dengan kalimat apakah sama, bukan Allah tidak tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka-mereka yang berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini tentunya akan berbeda, akan jauh perbedaannya. Tapi ilmu apa yang dimaksud?
Kalau yang dimaksud ilmu dunia kelihatan tidak tepat pada ayat ini. Karena dikatakan apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Ternyata kalau ilmu dunia berbeda. Orang muslim punya ilmu dunia dan orang kafir punya ilmu dunia berbeda jauh. Tetapi dalam perkara-perkara tertentu bisa sama. Ketika si muslim tadi menggunakan ilmu itu untuk kejelekan, maka seperti mereka orang kafir juga menggunakannya untuk kejelekan. Tetapi ilmu agama, ilmu syar'i akan terlihat perbedaannya sangat jauh. Dan ayat ini disebutkan oleh Allah setelah Allah katakan, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih." Kata Allah, apakah sama orang yang berdiri di tengah malam dengan khusyuk, dengan ruku, dengan sujud, dengan berdiri di tengah malam, takut kepada akhirat, takut kepada azab Allah, wa yarju rahmat rabbih, dan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu tadi dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya maknanya ilmu din, karena yang membuat mereka semangat untuk qiyamul lail, untuk bangun malam, salat di hadapan Allah, sujud, ruku, berdiri, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam sujudnya, meratap, meminta, berdoa. Ini adalah orang-orang yang berilmu, kenal Allah Subhanahu wa taala, kenal agamanya, dan tahu hari akhir. Tahu apa yang akan terjadi nanti yaumul qiyamah kalau kita dalam keadaan tidak meminta pada Allah keselamatan. Kalau tidak berdoa meminta ampunan, kalau tidak meratap pada Allah Subhanahu wa taala minta dibimbing dengan hidayah, apa jadinya nanti yaumul qiyamah? Ini orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang tahu. Sedangkan orang yang tidak tahu tentang akhirat, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulnya, tidak peduli dengan agamanya, kita lihat. Apakah mereka semangat untuk beribadah? Mereka menghabiskan hidupnya untuk hura-hura, foya-foya atau segala macam bentuk-bentuk kemaksiatan-kemaksiatan, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dengan tidak takut kepada Allah sedikit pun, karena tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak berharap pada hari akhir, karena memang enggak yakin tentang hari akhir. Dengan tidak meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala karena tidak merasa salah. Ini semua karena kejahilan dan kebodohan terhadap ilmu agama. Maka Allah katakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya maknanya lihat dengan keawamannya. Tapi si fulan kenal Allah, tapi lihat ahli maksiat. Si fulan kenal agama, tapi dia berbuat begini dan begitu. Kita tanyakan, kenalnya sebatas apa? Apakah hanya kenal nama, Rabb saya Allah, selesai? Nggak kenal sifat-sifatnya, nggak kenal nama-namanya, nggak kenal af'alnya. Demikian pula kenal agama, kenal yang mana, sebatas apa? Ternyata mereka nggak kenal semua itu. Atau kemungkinan kedua, kenal sepintas, tidak yakin. Apa iya? Ternyata terucap dari beberapa mereka, kalau ternyata nanti nggak ada surga, nggak ada neraka, rugi kita. Udah capek-capek ibadah. Alasannya begitu. Kalau ternyata di sana nggak ada apa-apa, emang sayang-sayang umur kita tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Manfaatkan untuk senang-senang katanya, untuk happy kata mereka. Lihat, terucap dari mulutnya apa yang tersembunyi dalam hatinya. Apa itu yang tersembunyi dalam hatinya? Keraguan, nggak yakin apa ya ada. Ini karena kebodohan. Baik, kita contohkan secara sederhana, mereka yang mendengar berita katanya dan katanya, apakah dia mau berkorban, mengeluarkan waktunya, uangnya untuk berita yang tidak pasti tadi? Nggak akan. Kenapa? Nggak yakin. Nanti kalau punya selesai uang habis,
badan habis, tenaga terkuras, waktu juga lewat. Ternyata dalam keadaan tidak ada apa-apa. Bisa. Demikian pula agama. Kalau mereka ragu terhadap hari akhir, bagaimana mungkin dia akan semangat beribadah, beramal saleh, berakhlak yang mulia? Bagaimana akan semangat? Tetapi keyakinan itu yang membedakan antara seseorang dengan orang lain. Keyakinan terhadap Allah, keyakinan terhadap Rasulnya, keyakinan terhadap hari akhir akan membedakan satu orang dengan orang lain. Bahkan yang sama-sama yakin akan berbeda keadaannya ketika yang ini sangat yakin, yang ini agak yakin. Lihat saja perbedaannya. Yang ini Masya Allah akhlaknya. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, mereka sampai rela mati syahid fisabilillah dalam memperjuangkan agama Allah. Mereka rela mengeluarkan hartanya seluruhnya. Datang Umar bin Khattab menyerahkan separuh hartanya seluruhnya. Apa yang kamu tinggal untuk keluargamu? Sama seperti itu ya Rasulullah. Berarti dipaham. Datang Abu Bakar menyerahkan seluruhnya. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Karena yakin. Tetapi ketika mereka yang belakangan di zaman-zaman kita ini diperintahkan oleh Allah untuk zakat, berat. Itu yang wajib. Apalagi sedekah-sedekah. Maka mereka mengeluarkan ala kadarnya. Itu pun kadang-kadang dengan berat hati, dengan marah-marah. Kamu bisanya minta-minta saja. Cari kerja, berupaya, berusaha, dan seterusnya, dan seterusnya. Berbeda. Mereka yang yakin terhadap hari akhir dengan mereka yang tidak yakin. Tapi pertanyaannya, bagaimana supaya keyakinan itu bertambah? Bagaimana supaya keyakinan kita bertambah tinggi? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Ilmu agama. Semakin tambah ilmu, semakin yakin. Semakin tambah ilmu, semakin yakin. Kalau dengarnya baru satu berita, masih mungkin ragu-ragu. Tapi si fulan cerita, sampai mutawatir. Bagaimana kita? Yakin atau tidak yakin? Yakin. Demikian pula ketika kita membaca dari Quran dan Sunnah, kita akan yakin. Karena Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin berdusta. Ucapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Alim, enggak mungkin salah ucapannya. Ucapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, wa sadaqallahul azim, yang Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Siapa yang ragu dia kafir. Iya kan? Saya tidak yakin dengan Quran, apa hukumnya? Kafir. Berarti dengan satu ayat, dua ayat, tiga ayat kita tambah yakin. Ditambah dengan riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW, ditambah dengan kisah-kisah para sahabat, riwayat-riwayat dari para syuhada, para salihin, itu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Maka tentunya semakin yakin kita ini adalah agama yang hak. Ketika kita mengamalkan apa yang kita dapatkan dari Quran dan Sunnah, kita akan mendapatkan hikmah sesuai dengan apa yang Allah beritakan. Maka tambah yakin lagi. Ternyata benar. Dia berdoa menatap dikabulkan Allah. Ternyata Allah itu benar-benar ada. Kemarin juga bilang ada. Tetapi sekarang lebih yakin lagi. Kan begitu. Semakin dia beribadah, meminta pada Allah, berjuang. Ternyata Allah berikan kemudahan. Allah berikan ketenteraman. Ternyata memang banyak hikmahnya. Tambah yakin lagi. Semakin diamalkan, semakin yakin. Ikhwan fillah, azakumullah. Sehingga persaksian para ulama dengan kabar gembira, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ila jannah. Siapa yang menjalani satu jalan untuk mencari ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan dia jalannya ke surga. Berarti apa keutamaan ilmu yang berikutnya? Keutamaan ilmu syar'i yang berikutnya adalah akan membimbingnya ke dalam jannah. Tujuan kita hidup di dunia yang paling tinggi adalah menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita wafat dalam keadaan diridhai dan di akhirat kita mendapatkan jannah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Apa lagi? Selain itu. Untuk cari dunia, kasihan. Siapa yang urusannya hanya dunia, maka kita katakan kasihan dia. Berarti dia itu angan-angannya pendek.
berarti dia angan-angannya dalam keadaan rendah. Orang-orang tua sering bilang, gantungkan cita-citamu di langit sana, di bintang. Apa maknanya? Ya, ini cita-cita itu harus tinggi, setinggi-tingginya. Masya Allah. Tetapi sayangnya mereka orientasinya dunia, sehingga tinggi yang tinggi-tinggi itu adalah mau menjadi apa? Dunia. Padahal ada yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dan tidak bisa dibandingkan dengan tujuan dunia, yaitu tujuan akhirat, tujuan jannah dan keridhaan Allah. Ini yang paling tingginya. Maka sekarang sebagai calon-calon pendidik, sebagai mahasiswa yang sebentar lagi jadi dosen, sebagai talibul ilmi, pencari ilmu yang sebentar lagi jadi guru, kalau dia cita-citanya hanya dunia, sungguh sangat rendahnya. Sangat rendahnya. Kita belajar, mengkaji, dan kemudian kita bercita-cita mendapatkan dari Allah pahala. Ilmu syar'i harus punya. Baru silahkan kalian cari ilmu dunia yang halal, yang bisa mendukung agama ini, yang bisa kita mendukung dakwah kepada tauhid dan sunnah dengan teknologi tadi atau dengan ilmu-ilmu dunia tadi. Silakan. Mubah, bahkan kalau niatnya karena Allah untuk membantu dakwah, insya Allah jadi pahala. Karena perkara yang mubah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, dan bisa pula dia dalam keadaan menjadi seperti keadaannya mubah. Kenapa? Kok bisa berubah jadi 5 hukum yang mubah ini? Karena innamal a'malu binniyat. Karena amalan itu tergantung niatnya. Yang ini mempelajari masalah segala macam teknologi informasi untuk kejahatan. Niatnya memang untuk menjadi hacker-hacker, pencuri-pencuri. Apa itu? Kejahatan. Haram. Demikian pula kalau untuk makruh jadi makruh. Sebaliknya kalau untuk kebaikan, untuk mendukung agama Allah, untuk mendukung tersebarnya tauhid dan sunnah, maka dia jadi pahala. Bahkan suatu saat bisa jadi wajib. Kalau ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau tidak sempurna satu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu ini jadi wajib. Maka kaum muslimin yang saya hormati, berarti yang harus kita perhatikan terutama ilmu syar'i yang akan mendasari ilmu-ilmu lainnya. Kalau ilmu syar'i ini ada, maka ilmu-ilmu lainnya insya Allah akan jadi baik dan digunakan untuk kebaikan. Ilmu-ilmu dunia lainnya akan menjadi amal saleh kalau diniatkan karena Allah, untuk mendukung agama Allah. Berarti ilmu syar'i ini yang penting. Kalau nggak ngerti ilmu syar'i, kita khawatir, kita terjerumus dalam penyimpangan, dalam kesesatan, dalam kesalahan, dalam berbagai macam kemaksiatan, bahkan sebagian tidak sadar kalau itu adalah kemaksiatan. Nggak sadar kalau itu adalah perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara yang dimurkai Allah, nggak ngerti karena nggak mengerti ilmu syar'i. Maka sayang sekali, ilmu-ilmu tadi sayang sekali. Orang tua memberikan biayanya untuk kuliah dalam keadaan ilmunya nggak bermanfaat untuk di akhirat sama sekali karena nggak didasari ilmu syar'i. Kasihan. Dan masya Allah, yang namanya talibul ilm, pencari ilmu, akan bisa mencari ilmu dengan baik kalau diiringi akhlak yang baik. Dan gak akan bisa mendapatkan ilmu dengan baik kalau diiringi dengan akhlak yang tidak baik. Mahasiswa sibuknya berantem terus, bagaimana akan dapat ilmu? Mahasiswa sibuknya adalah perkara-perkara yang tidak penting bagi ilmu dan kehidupan dia. Maka tentunya akan terhalang dia dari ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Tetapi dengan mempelajari ilmu syar'i, maka dia tahu, oh ini tidak perlu, oh ini kosong, nggak ada faedahnya yaumul qiyamah. Sabar, itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan tahu mana yang harus dia kerjakan dan mana yang tidak. Sehingga dia bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tentunya yang namanya mahasiswa, yang namanya talibul ilmi, yang namanya pelajar,
Dia harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan jangan membuangnya untuk sia-sia. Karena waktu terbatas. Jangan sampai tua di kampus karena nggak naik-naik atau nggak lulus-lulus. Harus tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Apa ukurannya? Bagaimana cara memeriksanya? Ilmu syar'i lagi. Ilmu syar'i. Sehingga kita dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh Rasulnya bahwa ini yang bermanfaat, ini yang tidak bermanfaat. Ini yang halal, ini yang haram. Ini nanti kedepannya jadi baik, yang ini kedepannya jadi jelek. Masya Allah, kaum muslimin yang saya hormati. Yang namanya ilmu syar'i adalah ilmu yang akan membimbing seseorang untuk bisa memanfaatkan dunianya untuk menggapai akhiratnya. Dan mereka akan takut pada Allah Subhanahu wa taala kalau dia dibimbing dengan ilmu. Sehingga mereka yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Yang akan takut pada Allah adalah para ulama, mereka-mereka yang berilmu, mereka-mereka yang kenal Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya dan af'alnya, sifat-sifatnya, rububiyahnya, bahwa Allah yang berhak diibadahi, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk kita sujud kepadanya, berdoa kepadanya, meratap kepadanya, dialah satu-satunya yang pantas kita untuk merendah dan memperbudak diri kita kepadanya. Maka mereka akan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang tidak alim, yang nggak kenal, mereka tidak akan takut. Anak kecil diberi atau di hadapannya ular yang paling ganas sekalipun, nggak akan takut. Singa yang paling ganas di hadapannya, dia nggak takut, mungkin akan digapai oleh anak kecil itu, oleh bayi tadi. Kenapa? Nggak kenal, nggak tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala aula. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa misal aula adalah bahwasanya kalau pada makhluk saja demikian, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap bahwa ini menyamakan Allah dengan makhluknya, bukan. Tetapi orang yang tidak kenal, maka dia tidak akan berharap, nggak akan takut karena nggak kenal. Maka tentunya siapa yang nggak kenal Allah nggak akan takut pada Allah, nggak akan berharap kepada Allah karena nggak tahu sifat-sifatnya. Siapa yang kenal sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka dia akan meminta kepadanya karena tahu Allah Arhamur Rahimin, dan meminta kepadanya karena kenal bahwa Allah Subhanahu wa taala Mujibus Sa'ilin, menjawab dan mengabulkan doa. Dia akan berdoa karena tahu dan kenal bahwa Allah Subhanahu wa taala Karim, Maha Memberi, Maha Penyayang, Maha Memberi. Dan dia akan berdoa merata pada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Adapun mereka-mereka yang mengatakan percumalah, ngapain kita doa pada Allah Subhanahu wa taala? Dosa saya sudah terlalu banyak. Berarti enggak kenal Allah, bahwa Allah Ghafurur Rahim. Berarti dia enggak kenal Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sangat luas. Berarti dia enggak kenal. Tetapi kalau dia kenal Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, Ghafurur Rahim, maka dia akan berdoa pada Allah, meminta ampun pada Allah. Ketika kenal bahwa Allah Maha Kaya, Ghaniyun 'anil 'alamin, Maha Kaya dan tidak butuh kepada seluruh alam, maka niscaya dia akan memintanya kepada Allah yang Maha Kaya. Walaupun sekian banyak makhluk memboikotnya, tidak membantunya, tidak mendukungnya, tidak memberinya, dia akan berkata, saya akan meminta pada Allah yang lebih kaya dari mereka semuanya. Saya akan meminta pada Allah Subhanahu wa taala yang Arhamur Rahimin, lebih penyayang dari seluruh makhluknya. Aku akan meminta pada Allah Subhanahu wa taala yang Mujibus Sa'ilin, yang Maha mengabulkan doa-doa yang memintanya. Aku berdoa pada Allah, belum dikabulkan sudah dapat pahala. Adapun minta pada manusia rendah, minta pada manusia menghinakan, rendah, tetapi minta pada Allah Subhanahu wa taala belum diberi sudah dapat pahala. Karena doa itu ibadah, ibadah itu memberikan pahala. Siapa yang kenal ini? Orang yang berilmu.
Adapun orang yang tidak berilmu, kasihan. Merendah di hadapan manusia. Merengek di hadapan manusia. Sampai diinjak-injak menjadi budak mereka. Kenapa? Karena dunia urusannya. Disuruh begini gak berani, itu gak berani. Katakan yang hak adalah hak. Nanti saya gak dikasih lagi. Katakan ini hak, ini adalah sunnah. Nanti saya dipecat. Kasihan. Ini orang betapa rendahnya. Dia bergantung pada manusia. Dalam keadaan dia kenal Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Hanya saja tidak yakin. Kalau dia yakin, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Maka jalanlah berlurus-lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Manusia mendukung, alhamdulillah biidznillah. Mereka membantu, alhamdulillah. Mereka tidak tetap di jalan kita. Tetap di jalan tauhid, di jalan sunnah. Karena dia kenal bahwa semua dari Allah. Yang mereka berikan juga dari Allah. Dengan taufik dari Allah. Dengan takdir dari Allah. Dan Allah yang menggerakkan mereka sehingga mereka membantu. Maka orang yang seperti ini akan istiqamah di jalan hak. Kaum muslimin yang saya hormati. Kembali pada kitab kita. Bahwasanya juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma yaqiluha illa al-alimun. Dan enggak akan memahaminya kecuali al-alimun, kecuali orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Segala macam hikmah-hikmah yang Allah takdirkan, kadang diketahui, kadang tidak diketahui. Kadang diketahui oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang alimun, yang mengerti ilmu syar'i, maka mereka tahu hikmah-hikmah. Wa qalu law kunna nasma' aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Allah kisahkan penyesalan mereka yang tidak memiliki ilmu syar'i. Allah ceritakan penyesalannya. Bagaimana keadaan mereka ketika mereka diazab dalam neraka, maka mereka menyesal dan menyatakan waqalu, kata Allah, mereka berkata, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau saja kami dulu mendengar, kalau saja dulu kami mau memahami, niscaya kami enggak ada di neraka sa'ir. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentunya kami enggak akan di neraka sa'ir. Berarti penyesalnya karena tidak mau ngaji. Enggak mau belajar ilmu syar'i, enggak mau mendengarkan nasihat, enggak mau mendengarkan bimbingan, enggak mau membaca, enggak mau memahami apa kata Allah, apa kata Rasul, apa kata para ulama, maka mereka terjerumus dalam neraka sa'ir dan mereka menyesal. Penyesalannya sudah Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Mulk, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau dulu kami mau mendengar, mau memahami ilmu ini, niscaya kami enggak akan terjerumus di dalam golongan para ashabus sa'ir, para mereka-mereka yang merupakan ahlun nar, neraka sa'ir. Ikhwan fillah a'azakumullah, memang orang yang memiliki ilmu dan mempelajari ilmu adalah orang yang memang dikehendaki oleh Allah dengan baik, atau dikehendaki oleh Allah untuk kebaikan. Sebab mereka yang punya ilmu, mereka bisa menggunakan semua apa yang ada di dunia sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan sebaik-baiknya, yang yang paling bermanfaat. Tetapi kalau tidak tahu ilmu syar'i, semua perkara dunia akan menjadi bencana buat dirinya. Lihat Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin. Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, manusia dan jin, dan Allah ciptakan pula seluruh fasilitasnya. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kata Allah, khalaqalakum, aku ciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Allah ciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Berarti semua yang ada di muka bumi untuk kalian, wahai manusia. Allah kasih fasilitasnya, Allah kasih makanannya, Allah kasih pakaiannya, Allah kasih semua binatang ternak dan pohon-pohon dan buah-buahan. Allah tumbuhkan di muka bumi, semuanya untuk kalian, wahai manusia, birahmatihi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak sampai di situ saja rahmatnya. Allah masih menambah rahmat yang berikutnya. Apa itu?
caranya menggunakan semua tadi. Ini jangan dimakan, karena ini urusan hikmahnya lain. Ini silahkan makan. Yang itu ini begini. Yang ini jangan dipakai. Diatur oleh Allah untuk apa? Untuk kalian. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kalian. Kalau kalian mentaatinya, kalian mendapatkan keuntungannya. Kalau kalian menyelisihinya, kalian yang mendapatkan kerugiannya. Subhanallah. Maka sungguh mereka yang benar-benar jahil, yang benar-benar bodoh, kalau diajari bagaimana memanfaatkan dunia ini dengan baik, kemudian dia menyelisihi. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang makanan untuk kalian, minuman untuk kalian, semua untuk kalian. Allah ciptakan untuk kalian. Tetapi la tusrifu, kata Allah, jangan melampaui batas. Karena makanan yang Masya Allah ni'mah. Tetapi kalau terlalu banyak, jadi nikmah, jadi azab, jadi penyakit, jadi madarat. Allah sayang, jangan berlebihan. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Waqis ala dzalik, dan silahkan kiaskan pada yang lainnya. Semua yang Allah halalkan, yang Allah haramkan, yang Allah atur, ini boleh, ini tidak boleh, semuanya lakum, untuk kalian. Maka kaum muslimin yang saya hormati, rahmat Allah jangan ditolak. Rahmat Allah jangan ditolak. Allah memberikan rahmat kepada kita berupa ilmu syar'i, ilmu agama yang membimbing kita bagaimana hidup di dunia dengan baik dan bagaimana memanfaatkan dunia dengan baik pula. Jangan melampaui batas. Diajarkan pula bagaimana kalian akan mendapatkan akhirat, selamat dari api neraka dan mendapatkan keridhaan Allah. Ini caranya. Diajarkan oleh Allah SWT. Subhanallah. Sehingga ada madaratnya berkaitan dengan dunianya, ada yang madaratnya berkaitan dengan agamanya. Ini makan makanan halal tapi berlebihan, madarat buat dirinya. Ini makanan baik dimakan secukupnya. Sehat kan harusnya. Tetapi dia curi, bukan halal. Di mana kira-kira madaratnya? Pada agamanya. Karena dia membolimi orang lain. Berarti di samping menjaga diri kita, menjaga bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita berinteraksi dengan manusia. Jangan membolimi orang lain, jangan kita berbuat sesuatu kejahatan pada mereka, menjaga darahnya, menjaga hartanya, menjaga kehormatannya. Ini juga semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Maka kalau mereka para dosen-dosen, para guru-guru, walaupun ngajarnya bukan ngajar agama, tetapi kalau dia berakhlak dengan akhlak syar'i, yang syariah, akhlak agama, maka niscaya akan memberikan faedah yang lebih daripada faedah yang biasanya. Kenapa? Karena dia di samping mengajarkan ilmu dunianya yang halal, dia mengajarkan akhlak yang mulia, dan dia mengajarkan pada mereka untuk bisa menggunakan ilmu tadi di jalan Allah. Apa enggak khawatir para dosen, para dekan, enggak khawatir ini anak didik saya kalau jadi alim, ngerti komputer hebat, apa enggak jadi pencuri nantinya, jadi hacker? Apa enggak khawatir? Iya kan? Tentunya khawatir, jangan sampai jadi perusak. Apalagi kalau sampai merusak komputer-komputernya, kenegaraan dibongkar semua, dirubah semua, kacau, pemilu kacau. Karena banyaknya mereka pinter dunia, tapi nggak pinter agama. Pinter dunia, tapi dia nggak ngerti ilmu syar'i. Ini kasihan. Apakah kita tidak khawatir para orang tua? Kalau para pelajar-pelajar tadi menggunakan ilmunya untuk kemaksiatan, tentunya akan khawatir. Nah, bagaimana menghindarinya? Ilmu syar'i, ilmu agama harus ada dalam kampus apapun. Atau dalam bidang apapun, maksud saya. Dalam bidang apapun ilmunya, tetap bimbingan ilmu syar'i harus ada. Sehingga mereka paham mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh digunakan, mana yang tidak boleh, dan untuk apa dipelajari ilmu ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Kalau Allah kehendaki seseorang dengan kebaikan, Allah akan berikan ilmu agama.
Kenapa nggak ilmu dunia? Sudah dijawab tadi. Kalau jeli, terjawab. Apa itu? Ucapan Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Karena kalau agama, jelas mutlak kebaikannya. Tapi kalau ilmu dunia, tergantung pemakaian. Dipakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek. Maka, kalau tidak dibimbing dengan ilmu syar'i, bahaya perkara ini. Ikhwan a'azakumullah, perkara-perkara yang harusnya dia jadi baik, tetapi karena tidak dibimbing oleh ilmu syar'i, jadi jelek. Sehingga man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Oleh karena itu, kalau Allah kehendaki seseorang dengan kebaikan, bukan Allah kasih ilmu dunia, bukan Allah kasih kekayaan, bukan. Tapi Allah kasih ilmu agama. Kalau dikasih ilmu dunia, belum tentu jadi baik. Bisa jadi dengan ilmu dunianya dia menjadi penjahat. Karena ahli strategi, kostrat, akhirnya dia merencanakan kudeta. Bagaimana? Karena dia ahli dalam bidang kimia, bikin bom. Kayak mereka yang ditangkap. Di mana? Ternyata namanya, julukan belakangnya Patek. Apa itu Patek? Pakar teknologi. Masya Allah. Itu pakar teknologi ternyata bikin bom. Baik. Apa kita nggak khawatir kalau mahasiswa nanti jadinya seperti itu? Yang ini merusak negara, yang ini merusak masyarakat, yang ini menjadi teroris, yang ini menjadi hacker-hacker, pencuri-pencuri, sampai ada orang-orang necis-necis terhormat, pakaiannya sepertinya bersih dan masya Allah, dari hotel ke hotel berbintang, ternyata ditangkap polisi. Mereka bawa laptop semua yang paling canggih. Karena ternyata dari hotel ke hotel itu kerjaannya. Tinggal di hotel ini, kerja. Pindah ke hotel sana, kerja. Apa kerjaannya? Nyuri dari semua bank. Tapi sedikit sehingga gak ketahuan. Oh, kaya raya mereka. Itu dari mana? Kalau mereka bodoh gak akan bisa begitu kan? Kalau mereka pintar, mereka bisa begitu. Karena mereka pintar, mereka punya ilmu tentang masalah itu. Baik. Berarti apakah orang yang dikehendaki Allah dengan kebaikan kemudian dijadikan dia lulus dengan kumhol dalam kuliahnya? Tidak, bukan itu. Yang Allah kehendaki dengan kebaikan kalau dia diberi ilmu syar'i. Diberi ilmu syar'i. Semua yang ada pada dia jadi baik. Petani dikasih ilmu syar'i jadi baik. Masya Allah. Yang ini pegawai kantor dikasih ilmu syar'i jadi baik. Jadi jujur. Jadi masya Allah. Demikian pula mereka para ilmuwan tadi dikasih ilmu syar'i jadi baik. Ilmu yang mereka punyai jadi baik karena digunakan untuk kebaikan. Sehingga may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Kalau Allah kehendaki seorang dengan kebaikan, bukan kemudian diberi harta kaya raya. Wah, berarti Allah baik sama dia. Baik sama si fulan. Kenapa kok Allah kasih banyak, kaya raya, mobilnya sekian, rumahnya sekian, perusahaannya sekian? Apakah benar pernyataan tadi? Oh, berarti Allah baik sama dia. Apakah sebaliknya berarti Rasulullah SAW tidak baik pada Rasulullah SAW yang tidak diberi apa-apa, matinya dalam keadaan baju besinya tergadaikan, masih utang? Nggak ada kaitannya dengan itu. Jangan seperti mereka yang Allah katakan, kalau Allah berikan kenikmatan wa na'amahu qala rabbi akraman. Kalau Allah memberikan kenikmatan padanya, dia berkata, Rabbi akramani. Rabbku memuliakan aku. Tetapi kalau dikurangi rizkinya, dijadikan dia miskin, qala rabbi ahanan. Rabbku menghinakan aku. Apakah diukur kecintaan Allah dengan dunia? Apakah diukur kecintaan Allah kepada seseorang dengan dunia? Kalau kaya berarti Allah cinta sama dia? Belum tentu. Tetapi ukur dengan ini. Kalau dia dikasih ilmu syar'i, berarti Allah kehendaki dia dengan kebaikan. Kalau dia terhalang dari ilmu syar'i, maka tanda-tanda alamat kalau dia tertolak. Terjauhkan dari kebaikan. Kenapa? Terhalang dari ilmu syar'i. Tetapi man yuridillahu bihi khairan, kalau dikehendaki dengan kebaikan, maka niscaya Allah akan berikan kepadanya ilmu agama. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka ilmu yang pertama sebagai pokok adalah keikhlasan.
Keikhlasan ini satu ilmu, yaitu mengikhlaskan semua amalan hidup kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang dasar ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar kalian beribadah kepadaku. Berarti tidak diciptakan manusia di dunia kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah maknanya adalah amalannya, ucapannya, perbuatannya harus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ibadah adalah isim, nama yang mencakup seluruh perbuatan, ucapan, lahir dan batin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya tidaklah kalian hidup di dunia kecuali untuk mengamalkan semua perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Dengan kata lain, tidaklah kalian diciptakan kecuali untuk menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ikrarkan dalam salat kita, itu dibuktikan dalam kenyataan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa hidupku dan matiku, ibadahku, sembelihanku, semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Kalau dia hidupnya seluruhnya untuk Allah, berarti dia adalah orang yang ikhlas. Kenapa berbuat ini? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa akan mempelajari itu? Karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika bermaksiat, kenapa akan berbuat maksiat? Karena Allah? Bukan, itu yang menyelisih keikhlasan. Berarti hidup kamu bukan untuk Allah. Untuk siapa barusan hidupmu? Semalam suntuk tadi malam untuk apa itu? Untuk siapa? Untuk hawa nafsu. Berarti saat itu dia tidak ikhlas. Tidak mengikhlaskan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka yang ikhlas karena Allah, hidupnya untuk Allah, maka semua amal-amalnya jadi ibadah. Sehingga mereka yang tidur tapi dalam keadaan di atas sunnah lebih baik daripada mereka yang melek malam dalam keadaan sesat, dalam keadaan bid'ah, dalam keadaan dia berbuat berbagai macam penyimpangan. Yang tidur tadi dengan cara sunnah lebih baik, dapat pahala. Dia tahu bagaimana sunnah-sunnahnya ketika tidur. Ikhwan fillah, a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Talabul ilmi alladhi yahtajuhu al-muslim al-qiyam. Mempelajari ilmu syar'i yang paling wajib adalah apa yang paling diperintahkan atau yang wajib dijalankan oleh kaum muslimin. Saya ulang. Yang wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk dipelajari dari ilmu syar'i adalah apa yang dia diperintah untuk mengamalkan. Kalau diperintahkan untuk salat, maka harus tahu bagaimana salat. Diperintahkan untuk puasa, maka harus tahu bagaimana puasa. Diperintahkan untuk haji, untuk ibadah ini, ibadah itu harus tahu bagaimana syariatnya, bagaimana caranya. Karena yang namanya ibadah harus sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, keikhlasan, kemurnian hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Dan syarat kedua harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga wajib kita mempelajari bagaimana kita beribadah. Yang wajib-wajibnya. Sedangkan yang berikutnya, maka dia menjadi sunnah atau fardu kifayah. Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul dalam kitabnya At-Ta'sil fi Talab al-Ilm. Berarti yang wajib adalah yang wajib kita kerjakan. Kalian wajib salat, maka wajib tahu bagaimana caranya salat. Nggak boleh kita ikut-ikutan. Nggak boleh hanya karena taklid. Pokoknya orang begitu, saya ikut begitu. Harus tahu syar'inya, apa yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah, bagaimana cara salat. Ketika kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dengan khusyuk, berarti salat harus ada berdirinya. Kemudian Allah katakan warka'u ma'ar raqiin, rukuklah bersama orang yang ruku bersama, berarti ada rukuknya.
Atau Allah katakan wasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kepada Allah dan beribadahlah, berarti harus ada sujudnya. Kita dapat itu semua. Ketika Allah menyatakan sabbih isma rabbikal a'la, sucikan Allah yang maha tinggi, maka berarti disuruh kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka sebutlah nama Allah, sucikanlah Rabb yang azim, maka berarti dianjurkan pula, diperintahkan untuk membaca subhana rabbiyal azim. Tapi di mana baca subhana rabbiyal a'la, di mana baca subhana rabbiyal azim, di mana ruku, di mana sujud, di mana semuanya itu diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan berurutan dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Kemudian juga yang wajib kita ketahui tentang halal dan haram. Ini juga yang wajib dipelajari, yaitu tahu mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah semuanya jangan kecuali yang diajarkan. Kalau dalam masalah dunia semua boleh kecuali yang dilarang. Itu kaidahnya dari para ulama. Kalau masalah cara ibadah, ingat, jangan beribadah kecuali yang diajarkan saja, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan masalah dunia, silahkan, khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi. Maka berarti semua boleh kecuali yang dilarang. Berarti harus tahu bagaimana cara salat, cara puasa, cara ibadah, dan tahu pula mana yang dilarang dari dunia, mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri dan juga keluarga kalian dari api neraka. Lihat, kewajiban seluruh individu muslim adalah menjaga dirinya dan keluarganya. Sedangkan para pendidik, para guru, tambah satu lagi, murid-muridnya. Jaga diri kalian dan keluarga kalian, dan juga anak didik kalian, dan juga mereka-mereka yang di bawah kalian. Sebagai murid-murid kalian, mahasiswa kalian, jagalah dari api neraka. Ajarilah kebaikan-kebaikan dalam Quran dan Sunnah. Ajarilah hikmah-hikmah yang ada dalam Quran dan Sunnah, sehingga mereka akan bisa memanfaatkan dunianya untuk kebaikan akhiratnya. Aslutnya, prinsip yang kedua dari prinsip mencari ilmu syar'i, bahwa al-ilmu yang dimaksud dalam Quran dan Sunnah, dalam hadis-hadis yang sahih, dalam ayat-ayat Al-Quran, adalah ilmu syar'i. Sekarang ini ada pergeseran. Kalau beberapa orang berbicara tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, pentingkan ilmu atau carilah ilmu, utlubul ilm, mesti iringannya atau tafsirannya, maka sekolahlah kalian. Iya kan? Sedangkan sekolah itu ilmunya ilmu umum, dunianya sedikit sekali. Padahal ayat-ayat tadi adalah pada perkara ilmu syar'i, itu dikatakan sebagai ilmu. Sebagaimana diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, yang namanya ilmu adalah maqala Allah wa qala rasuluhu. Yang namanya ilmu adalah apa dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang dikatakan ilmu. Maka ilmu syar'i lah yang dimaksud. Kalau Allah menyatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, katakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tafsirnya ilmu syar'i. Apakah sama orang yang mengerti ilmu syar'i dengan orang yang tidak mengerti ilmu syar'i? Kalau Allah berkata dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang akan takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Ilmu syar'i. Banyak orang tahu ilmu dunia nggak takut pada Allah. Sudah dicontohkan tadi, kelompok hacker dan para teroris ngerti, pakar teknologi. Tetapi kenyataannya dia dalam keadaan tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu berani menentang Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan berkali-kali isbiru hatta talaqauni 'alal haud. Sabarlah sampai bertemu aku di telaga haud, sabarlah.
Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka amal ulumul kauniyah, masih kata Syekh Muhammad bin Umar Bazmul, adapun ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu alam, ilmu teknologi dan sejenisnya, maka itu termasuk furud al-kifayah, fardu kifayah. Semestinya di antara kaum muslimin ada yang bisa. Semestinya di kalangan kaum muslimin ada yang bisa. Enggak harus seluruhnya jadi ahli, tapi sebagian kalian harus ada yang bisa, harus ada yang mengerti. Dengan apa dalilnya? Kata beliau, dengan beberapa dalil-dalil. Seperti a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkan untuk mereka apa yang kalian bisa dari kekuatan-kekuatan. Termasuk kekuatan adalah ilmu-ilmu tadi. Dalil lainnya la darar wa la darar. Ada kaidah yang juga diriwayatkan dalam hadis agar tidak rugi dan tidak merugikan orang lain. Ini juga dengan ilmu. Bagaimana supaya kita tidak rugi dan tidak merugikan. Atau di dalam kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna satu kewajiban kecuali dengannya, dengan sesuatu, maka sesuatu itu jadi wajib pula. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, semestinya kaum muslimin mengerti ilmu-ilmu tersebut untuk menyempurnakan kewajiban jihad, kewajiban dakwah, kewajiban berjuang di jalan Allah, kewajiban untuk menolong kaum muslimin dan seterusnya. Harus mengerti perkara-perkara itu. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan ilmu-ilmu yang disebut dalam Quran dan surah, dalam sunnah, yang menunjukkan keutamaan-keutamaan tersebut, semuanya adalah ilmu syar'i, sehingga tidak tepat kalau ditafsirkan kepada ilmu-ilmu dunia. Kita katakan terlalu sempit. Kalau Allah menyatakan keutamaan ilmu sedemikian tingginya, juga Rasulullah SAW menyatakan kewajiban ilmu, kewajiban belajar, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i yang terkandung dalam Quran dan Sunnah, yang terkandung dalam bidang fiqh, hadis, tafsir dan sejenisnya, atau yang berkait dengannya. Yang ketiga dari prinsip-prinsip mencari ilmu adalah ikhlas fi talab al-ilmi, syartun tatabu'iyyun labtidai. Syarat ikhlas yang sudah kita bahas tadi di awal, bahwa itu syaratnya merupakan syarat tatabu'i, bukan syarat ibtidai. Syarat itu ada dua. Ada syarat ibtidai, ada syarat tatabu'i. Syarat di permulaan sama syarat yang terus harus ada. Contoh, kalau kita mau sholat harus berwudu dulu di awal saja. Selesai. Setelah itu sholat kalian. Walaupun sampai 12 rakaat, 11 rakaat, maka tetap cukup dengan satu tadi. Tetapi kalau keikhlasan itu syarat yang terus mengiringi. Mau mulai belajar ilmu syar'i, ikhlaskan Allah SWT. Melanjutkan dengan keikhlasan, terus dengan keikhlasan, terus dengan keikhlasan, sampai akhirnya dengan keikhlasan. Tidak boleh lepas keikhlasan tadi, tidak boleh hilang. Harus selalu mengiringinya. Yutabi'uhu. Sehingga jangan awalnya saja nawaitu thalabal ilmi lillahi ta'ala, aku niat mencari ilmu karena Allah Ta'ala, titik. Itu banyak. Tapi itu penuh dengan riya, niat-niat lain dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi keikhlasan dalam hati ini bahwa amal kamu ini, amal mulia, amal ibadah, yaitu talabul ilmi, cari ilmu karena Allah, untuk Allah. Dan terus berupaya untuk menjaganya. Karena yang namanya hati berbolak-balik. Hati itu dikatakan qalb li'annahu yataqallab. Hati dikatakan qalb dengan qaf, lam dan ba dari kata yataqallab, berbolak-balik terus keadaannya. Berubah-ubah terus. Sekarang ikhlas, mungkin sore, jangankan sore, mungkin sejam lagi sudah berubah. Bahkan seseorang mengajarkan ilmu, di awal kajiannya ikhlas, di tengah-tengah sudah berubah. Atau sebaliknya. Berarti hendaklah terus memperbaiki keikhlasan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, enggak ada yang lebih berat bagiku selain menjaga keikhlasan. Karena setiap saat muncul tarikan-tarikan riya, tarikan-tarikan ini, niat-niat lain. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka yang namanya talabul ilm harus terus diiringi keikhlasan selalu. Dan kalaupun diawalinya bukan dengan keikhlasan,
biarkan dia. Dan ajari dalam perjalanan untuk ikhlas. Karena ada yang terjadi ketika dia pertama belajar, karena disuruh sama orang tuanya, terpaksa belajar ke pondok pesantren. Terpaksa. Orang tuanya dalam keadaan cemberut, dalam keadaan jengkel, dalam keadaan mikir bagaimana cara keluar dan lari dari pondok ini. Sebagaimana orang-orang penjaraan pengen keluar. Karena memang tidak ada niat asalnya. Tapi biarkan, ajari dia sampai tumbuh keikhlasan pada dirinya. Jadi jangan sebaliknya, saya belum ikhlas jadi saya nggak mau belajar. Jangan begitu. Belajar dan berupayalah untuk ikhlas, begitu. Demikian, hati-hati dari dua perkara. Hati-hati dari ketidakikhlasan dan hati-hati pula dari tidak belajar karena takut belum ikhlas. Ini dua-duanya bahaya. Yang pertama, tidak ikhlas tentunya riya, dan riya itu amalannya gugur. Dan asrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, maka akan gugur amalanmu. Sedangkan riya termasuk syirik kecil. Dia akan menggugurkan amalan. Sedangkan yang kedua, kalau dia nggak mau belajar, katanya saya mau memperbaiki ikhlas dulu. Sampai kapan? Saya belum ikhlas, masih belum ikhlas. Nggak belajar. Ini berarti makaid syaitan. Ini tipu daya syaitan. Belajar dulu. Mudah-mudahan dengan belajar kamu terbimbing untuk ikhlas. Dengan belajar, bertambah ilmu, akan terbimbing untuk ikhlas. Sebagaimana dikatakan oleh Hisham As-Dustuwai rahimahullah, wallahi ma astati' an aqul inni dhahabtu yawman qad atlubul hadith uridu bihi wajh Allah. Sungguh aku tidak bisa berkata, demi Allah, aku tidak bisa berkata bahwa setiap hari aku cari ilmu selalu dalam keadaan ikhlas, yang selalu mengharapkan wajah Allah. Aku nggak bisa berkata begitu. Artinya kadang-kadang naik turun keikhlasan. Dan dikomentari pula oleh Ad-Dhahabi, wallahi wala ana, kata Imam Dhahabi, demi Allah, demikian pula aku. Artinya tidak kemudian mundur karena merasa belum ikhlas. Akhirnya dia akan menghindari berbagai macam ibadah-ibadah mulia dengan alasan belum ikhlas. Disuruh sholat, buat apalah kalau saya sholat saya belum ikhlas. Disuruh puasa, untuk apalah puasa saya belum ikhlas. Disuruh ibadah ini, kerjakan dulu, itu kewajiban. Kamu seorang muslim wajib mengerjakannya. Salatlah, puasalah, dan berupayalah untuk ikhlas. Demikian pula talabul ilmi yang mendasari semua tadi. Dengan dia belajar ilmu, dia akan baik salatnya, akan baik puasanya, akan baik ibadahnya, akan baik akidahnya, akan baik keyakinannya, akan baik akhlaknya dengan ilmu syar'i. Maka harus belajar dan berupaya untuk ikhlas. Sekarang ilmu yang dimaksud, ilmu syar'i apa saja dan dari mana sumber-sumbernya? Ilmu syar'i tentunya bersumber dari ucapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga ucapan para sahabat yang memahami Quran dan Sunnah, dan juga ijma' dan qiyas yang syar'i tentunya. Qala al-ilmu huwa qaulullahi wa rasuluh, yang namanya ilmu adalah ucapan Allah dan Rasulnya, dan juga ucapan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Apalagi kalau mereka ijma' sepakat dalam satu masalah, maka itu adalah ilmu. La tajtami ummati ala dhalalah kama ruwi, sebagaimana diriwayatkan, tidak akan sepakat umatku dalam kesesatan. Sehingga kalau kita mempelajari Quran wa Sunnah, tapi kita tidak baca bagaimana pemahaman para sahabat terhadap Quran dan Sunnah, kita khawatir akan salah memahami. Betapa banyak firqah-firqah dari kaum muslimin hari ini. Betapa banyak kelompok-kelompok kaum muslimin hari ini yang semuanya mengaku Quran wa Sunnah. Semuanya mengaku berpegang dengan Quran dan hadis. Tetapi kenyataannya, pemahamannya berbeda. Jalannya berbeda. Bahkan sampai akidahnya berbeda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata karena mereka memahaminya sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri. Memahami hadis sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri. Memahami Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri, menakwilkannya, menariknya, disesuaikan dengan akal mereka sendiri. Akhirnya tersesat, walaupun merasa berpegang dengan Quran dan Sunnah.
Maka tentunya kita tidak mengajak kepada pemahaman salah satu dari kelompok tersebut. Tetapi kita mengajak untuk kembali kepada mereka yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Mereka yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya adalah para sahabat. Allah Subhanahu wa taala memujinya, menjaminnya dan menyatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan juga yang mengikutinya, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah persiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lihat, Allah jamin muhajirin dan ansar dengan keridhaan. Berarti mereka sudah mendapatkan rapot dari Allah. Rapotnya adalah diridhoi. Itu status mereka, Masya Allah. Siapa lagi yang mendapatkan itu? Itu dipastikan. Muhajirin disebut namanya, ansar disebut namanya. Sedangkan kita nggak disebut namanya. Tetapi disebut dengan keadaannya. Wattabi'in, dan yang mengikuti mereka. Yang mengikuti mereka. Wattabi'in lahum walladzina tabauhum bi ihsan. Yang mengikuti mereka dengan ihsan. Kalau kamu, saya, kita, siapa saja yang mengikuti mereka para sahabat, maka termasuk diridhoi. Muhajirin, ansar, dan yang mengikuti mereka. Untuk menjadi muhajirin sudah lewat, terlambat. Untuk menjadi ansar juga sudah lewat, terlambat. Tapi untuk menjadi tabi'in lahum, untuk menjadi pengikut mereka, masih sampai akhir zaman. Sebagaimana tafsir Syaukani rahimahullah terhadap ayat ini, beliau menyatakan bahwa walladzina tabauhum bi ihsan adalah mereka yang mengikuti para sahabat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Berarti termasuk kita kalau mau mengikuti mereka. Maka yang namanya ilmu Quran dan sunnah ala fahmi as-sahabah. Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan juga ijma' karena kesepakatan mereka menjadi hujjah. Karena kesepakatan mereka menjadi hujjah. Dan juga kias-kias yang syar'i, kias-kias yang sahih dengan syurutnya, bukan kias-kias akli. Kalau kias-kias akli itu adalah analogi-analogi yang kata mereka ini kias, padahal itu analogi dengan akal. Bukankah berarti jadi begini. Kalau begitu jadi begini, kalau begini jadi begitu. Ini kias-kias akli dan bukan itu yang dimaksud. Tetapi kias yang syar'i yang disebutkan oleh para ulama ahli fiqh dengan surut-surutnya. Al-maqis wal-maqis alaih wa wajhus syabah. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada kitab-kitab. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil apa yang kita bahas ini, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisihi jalan Rasul setelah jelas petunjuk dan tidak mau mengikuti jalan orang-orang mukmin itu, maka kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia dalam jahannam wa sa'at masira. Kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Diancam dengan ancaman yang paling mengerikan di dunia dan paling mengerikan di akhirat. Apa yang paling mengerikan di dunia? Kesesatan. Apa yang paling mengerikan di akhirat? Neraka jahannam. Kata Allah, siapa yang menyelisihi jalan Rasul dan tidak mengikuti jalan orang-orang beriman, maka kami akan sesatkan dia di dunia dan kami akan masukkan dia dalam jahannam. Na'udzubillah min syarrid dharain. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan dunia dan kejelekan akhirat. Kejelekan dunia berupa kesesatan itu adalah kejelekan yang paling mengerikan. Sakit separah apapun, kalau kita di atas al-haq, sakitnya jadi pahala. Sakitnya jadi pahala, jadi penghapus dosa. Masya Allah. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah sampai menyebut tentang fawaid, faedah-faedah sakit. Hikmah-hikmahnya apa saja. Disebutkan sampai kesimpulannya sakit itu nikmat. Bagi siapa? Bagi orang mukmin yang sabar. Maka dia akan menjadi penghapus dosa. Maka dia akan menjadi pendidik baginya, diterpa oleh Allah. Maka dia akan mendapatkan, Masya Allah, dari Allah pahala karena kesabarannya.
Tetapi kalau musibahnya dalam bentuk kesesatan, ya wailak, celaka engkau. Engkau dalam keadaan sehat tambah celaka, apalagi sakit, celaka dunia akhirat. Kalau sakit dalam keadaan sesat, dunia akhirat celaka. Dunia sengsara, akhirat sengsara. Tapi kalau dalam keadaan sehat dia semakin celaka. Kenapa? Karena semakin semangat untuk menyebarkan kesesatannya. Semakin berapi-api dia berbicara tentang kesesatannya sana kemari. Nulis buku, nulis ini, nulis itu, segala macam. Berbicara, direkam, disebarkan kemana-mana. Karena sehat. Semakin banyak dosanya. Dan tidak berhenti ketika mati. Kesengsaraannya. Dikubur sengsara lagi dia. Dengan ancaman adab kubur yang menantinya. Ketika dibangkitkan sengsara lagi. Dia dalam keadaan sesat. Ketika mereka masuk ke telaga Haud. Orang-orang sesat tadi dihalau. Sampai Nabi mengatakan mereka umatku, mereka umatku. Maka dikatakan kepadanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Sengsara terus sampai kemudian berakhir dengan neraka jahanam. Sehingga yang paling harus kita hindari adalah kesesatan, kesalahpahaman dalam agama. Kalau mengentaskan kemiskinan, silahkan aja lah, bagus. Tapi miskin juga nggak apa-apa. Iya kan? Kalau seorang mukmin yang sabar dan syukur, dia akan bisa menerima apa yang Allah kasih. Dikasih 1, alhamdulillah. Dikasih 2, alhamdulillah. Dikasih 100 juga, alhamdulillah. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang mukmin. Sehingga kata Nabi, mal faqra akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi yang aku khawatirkan antufrad alaikumud dunya sabban. Yang aku khawatirkan adalah kalau dituangkan pada kalian dunia, fatanafasuha kama tanafasuha, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang aku khawatirkan adalah kalau dituangkan pada kalian dunia, kalian berlomba-lomba dengan dunia seperti orang-orang terdahulu berlomba-lomba dengan dunia, kemudian kalian binasa seperti mereka binasa. Berarti kurang harta ya memang musibah, tetapi ringan. Kalau sabar jadi pahala. Kurang tenaga alias sakit, kurang jiwa, kurang buah-buahan, lapar dan sebagainya, itu musibah, tetapi di bawah. Tapi kalau musibah pada agama, itu yang musibah hakul musibah. Musibah yang sebenar-benarnya musibah. Sehingga diajarkan doa, la taj'al musibatana fi dinina. Sehingga kita diajarkan berdoa, ya Allah jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Ya Allah jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Karena mengerikan kalau musibah pada agama. Maka kenapa kita semangat untuk mengentaskan kemiskinan? Kenapa enggak semangat untuk mengentaskan kebodohan dalam agama, mengentaskan kesesatan dalam agama, mengentaskan kesalahpahaman agar kaum muslimin paham agamanya, paham apa kata Allah, paham apa kata Rasul, dan paham apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang namanya ilmu bertingkat-tingkat. Yani sumber-sumbernya. Yang pertama kitab was sunnah. Yang thabitah, sunnah yang sahihah. Yang kedua kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ijma', kesepakatan para ulama, khususnya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Yang ketiga adalah apa yang diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Yang keempat, apa yang diperselisihkan oleh para sahabat Nabi SAW. Kalau tadi, apa yang diucapkan oleh mereka secara umum. Kalau ini yang diperselisihkan. Yang kelima, qiyas. Apa kata Imam Syafi'i selanjutnya? La yusaru ila syai'in ghairal kitab wa sunnah wa huma mawjudan. 4 perkara tadi, kaidahnya adalah, atau 5 perkara tadi, kaidahnya jangan beranjak dari yang pertama kalau ternyata yang pertama masih ada. Artinya dalam Quran dan Sunnah sudah ada, maka yang bawah-bawahnya nggak bisa mengalahkan Quran dan Sunnah. Baik. Wa innama yu'khadul ilmi minal a'la. Sesungguhnya ilmu tadi diambil dari yang paling atasnya, dari Quran dan Sunnah. Kalau
tidak ada yang langsung, maka lihat pemahaman para sahabat. Oh, ini termasuk dalam ayat ini, termasuk dalam ayat itu. Pada para sahabat. Pada ijma'. Kalau nggak ada ijma', ucapan para sahabat walaupun tidak ijma'. Baru demikian sampai terakhir qiyas. Berarti qiyas terakhir. La yusaru ilaih illa li darurah. Tidak beranjak kepada qiyas kecuali kalau darurat. Ini tidak ada dalam Quran, tidak dalam sunnah, nggak dalam ucapan para sahabat. Oh, tapi ini sama. Para ulama tentunya ahlinya yang berkata ini sama dengan itu, maka hukumnya dikiaskan dengan itu. Demikian dikatakan oleh beliau. Wa huwa nahju Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Dan itu pula prinsip dari prinsipnya Imam Ahmad rahimahullah. Yani yang namanya ilmu idza kana fil mas'alati 'anil nabiy hadits lam na'khudh fiha biqauli ahad min as-sahabah. Kata Imam Ahmad, kalau sudah ada dalam satu masalah fikih ada ayat, ada hadis, cukup. Maka tidak beranjak kepada pendapat lain. Walaupun ada ucapan sahabat, tetap yang lebih kuat adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana fil mas'alati 'an as-sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulun mukhtalaf. Kalau pada para sahabat ada ucapan yang dipersihkan oleh mereka, naqtar min aqawilihim, maka kita memilih dari ucapan mereka. Misalnya mereka berselisih dua pendapat, kita jangan bikin pendapat yang ketiga. Tapi lihat di antara yang rajih dari dua pendapat para sahabat. Kalau berselisih dari tiga pendapat, maka kita jangan mengada-adakan pendapat yang keempat. Mengapa demikian? Karena sudah dibahas tadi keutamaan mereka para sahabat dan bagaimana Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan bagaimana Rasulullah SAW menyatakan khairun nasi qarni atau khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Nabi, para sahabat. Lam nakhruj an aqawilihim, kata Imam Ahmad, maka jangan keluar dari pendapat-pendapat mereka. Pilih yang rajih dari ucapan mereka, yang aqrab ila sunnah. Demikian ikhwan fillah azakumullah, masalah sumber-sumber ilmu. Sepertinya waktunya sudah habis, atau kita isi sedikit dengan pertanyaan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik, memberikan faedah bima 'allamana. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.